Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Hai Sobat BPK Makassar, berjumpa lagi dalam podcast BPK Makassar. Nah, pada podcast kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa dan sangat luar biasa. Dan alhamdulillah juga pada season podcast kali ini adalah podcast perdana di tahun 2024. Podcast BPK Makassar tentunya, dan kita kedatangan sekali lagi tamu yang sangat luar biasa dan istimewa bersama dengan Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar. Dan beliau itu baru dilantik tepat di tanggal 21 Desember tahun 2023. Dan ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak perkenalan. Ya, jadi untuk itu untuk kita lebih mengenal lebih jauh bersama dengan Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar. Untuk itu kita akan kulik ya, kita akan kupas tuntas perkenalan bersama dengan beliau. Nah, kali ini beliau adalah Bapak Dr. Imran Agus Nurali, spesialis kesehatan olahraga tepatnya Pak. Dokter olahraga. Oh, dokter olahraga. Mungkin sudah banyak perjalanan karir beliau di dunia sebagai ASN ya. Mohon izin Bapak, disilahkan. Baik, terima kasih Mbak Fiji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua salam kenal sobat-sobat BPK Makassar. Alhamdulillah saya bisa hadir di podcast BPK Makassar ya untuk tahun 2024 ini. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Mbak Fiji terkait perjalanan saya sebagai ASN Kesehatan. Insya Allah tahun ini 2024 yang ke-35 tahun nanti bulan Oktober, tapi pas saya pensiun ya. Wah, Masya Allah. Sudah luar biasa perjalanannya Pak. Ya Alhamdulillah asam garamnya sudah merasakan ya. Wow. Hanya bagi saya sangat bersyukur di tempat yang baru saya bisa mendapatkan ilmu yang baru. Wow. Jadi ini memperkaya pengalaman ya. Iya. Tadi kalau ditanya perjalanan cukup panjang ya, mungkin pertama kali saya sebagai CPNS ya, waktu itu CPNS-nya di Bapelkes Lemah Abang dulu, sekarang namanya Bapelkes Cikarang. Ya. Oh baik. Dengan penempatan daerah khusus, saya waktu itu ke Kalimantan Barat. Wow. Ditempatkan di Kabupaten Sambas, di Kecamatan Sejangkung. Iya. Sebagai kepala puskesmas, itu daerah perbatasan ya. Di sana hampir 3 tahun dan ya akhirnya saya mengalami bagaimana seorang dokter itu harus bekerja di puskesmas. Iya. Ternyata teknis kedokterannya yang digunakan cuma mungkin paling banyak 20% ya. Wow. Mendiagnosis penyakit, melakukan pengobatan sebagainya. Iya. Tapi justru yang saya mendapatkan ilmu yang baru di lapangan itu bagaimana kita berkomunikasi, bermitra, kemudian juga dengan masyarakat itu bisa bergaul ya dengan berbagai kalangan ya, dari sisi agama dan sebagainya. Alhamdulillah itu pengalaman 3 tahun yang menurut saya sangat berharga dan mempengaruhi saya bekerja di Kemenkes ya, yang punya kebijakan itu bagaimana nanti diterapkan di lapangan. Iya. 89 saya mulai di puskesmas, kemudian tahun 92 saya sempat nggak lama, setengah tahun itu di rumah sakit provinsi, rumah sakit RSUD provinsi Dr. Sudarso. Untuk refreshing sebenarnya, tenaga medis sebelum saya sekolah itu ya, saya ngambil kedokteran olahraga memang dari sisi peminatan ya. Oh baik. Saya memang dari kecil minat di olahraga dan melaksanakan sebagainya. Ini sesuatu yang baru juga, baru dibuka di UI dan sampai saat ini hanya satu-satunya di FKUI, itu tahun 1990. Oh 90. Ya, saya masuk di angkatan ke-3 ya, tahun 92. Iya. Dan dalam perjalanan ya di sana bagaimana saya tugaskan waktu itu dengan KONI, khususnya memang waktu pendidikan itu lebih kepada
olahraga prestasi. Oh, olahraga prestasi. Prestasi dengan berbagai macam olahraga prestasi dengan KONI, dengan Berarti dengan atlet-atlet Indonesia ya atlet Pak? nasional. Nasional, baik. Nasional waktu itu ya alhamdulillah bisa kenal namanya Richard Sambera, Wow. kemudian Elvira Nasution, Iya. pelatih terus bulu tangkis itu zamannya Taufik Hidayat, Taufik Hidayat, sebagainya baik. ya. Ya ini mungkin yang sesuatu yang biasa nonton di TV tapi akhirnya kita bisa komunikasi dengan mereka. Iya. Nah tahun 97 sebelum saya selesai saya diminta sudah di apa istilahnya di ijon ya dengan ketua program studi kedokteran olahraga itu waktu itu Prof. Sehab almarhum Iya. menjadi staf pengajar di FKUI walaupun saya Depkes saya sejak awal Iya. tapi dulu kan bisa dipekerjakan Iya. atas izin Sekjen Kemenkes saya ditempatkan di FKUI sebagai staf pengajar. Iya. Itu mulai 97 kemudian sampai 2006 saya diminta kembali oleh Kemenkes untuk mengembangkan program kesehatan olahraga ya dengan background. Ini ceritanya juga cukup banyak variasinya lah, mungkin terlalu susah nanti saya ceritakan, waktunya lama ya. Oh, iya. Emang banyak sekali Ya, perjalanan karir beliau yang sangat bermakna ya Pak. Alhamdulillah itu jadi memperkaya ya. Iya betul. Jadi Kemenkes mengawali program kesehatan olahraga, kemudian ada beberapa hal yang sangat menarik. Saya kebetulan peminatannya ini kebugaran jasmani ya. Oh iya, Nah kebugaran. justru di Kemenkes inilah kita bersama-sama teman-teman di sana mengembangkan olahraga kesehatan masyarakat. Oh. Jadi bagaimana yang tadinya di prestasi kemudian percuma juga kalau di prestasinya atlet tapi di bawahnya Masyarakatnya masih rendah betul. gitu, kebugarannya. Iya, peminatan Sehingga terhadap olahraga ke prestasi masyarakat. kita relatif juga jadi tertarik rendah gitu ya. Iya, Jadi betul. harus konsepnya masyarakatnya harus dibugarkan sehingga calon-calon atlet itu akan lebih baik ke atas ya. Oh iya. Itu konsep besarnya dengan berbagai akhirnya sering keliling daerah untuk sosialisasi. Ada branding waktu itu yang kita munculkan BBTT. Iya Pak. Jadi olahraga baik, benar, terukur, teratur. Teratur, iya baik. Karena juga kita mencegah terjadinya cedera, terjadinya risiko serangan jantung, sebagainya. Tapi harus punya manfaat. Olahraga itu harusnya bermanfaat. Manfaat, Ya. betul. Bukan sekedar olahraga saja ya Pak. Bukan di sekedar masyarakat. olahraga, pasti ada sesuatu manfaat yang bergembira termasuk manfaat. Di kesehatan olahraga hingga 2006 sampai tahun 2013. Iya. Kemudian saya dipindahkan ke kesehatan kerja, ke dunia kerja. Oh, ke dunia kerja. Tapi namanya background dokter olahraga. Olahraga ya. Menurut saya bermanfaat di dunia kerja justru ingin membugarkan karyawan-karyawan. Oh. Ya termasuk di samping kalau pekerja wanita itu lebih produktif dan kesehatan KIA gizinya juga di sana saya dikenalkan bagaimana mengelola ASI ya untuk di tempat kerja sebagainya. Dan itu jangkauannya memang kebanyakan wanita, apalagi di Pulau Jawa, industri-industri yang padat. Iya betul. Padat pekerja ya. Industri garment sebagainya. Iya betul. Kebanyakan ibu rumah tangga kan ya Pak. Iya, biasa. kebanyakan ibu rumah tangga. Tapi tantangannya memang cukup besar. Iya. Itu sampai 2015, 2 tahun saja. Kemudian ada bidding Kemenkes pertama kali, itu di kesehatan lingkungan. Oh iya. Ya alhamdulillah diberikan amanah jadi Direktur Kesehatan Lingkungan itu 2015. Oh iya. Dan di dalam sana kebetulan passion saya dari kecil itu saya pecinta lingkungan. Oh. Jadi mungkin Selain olahraga, saya pencinta lingkungan juga baik. Untuk berolahraga kan perlu lingkungan yang segar kan. Iya betul. udaranya, Iya. sebagainya. Oke. Ya dicocok-cocokin lah. Cocokologi. Cocokologi baik. Nah di sana di kesehatan lingkungan itu cukup lama, 5,5 tahun. Oh 5,5 tahun baik. Jadi kata infonya Direktur Kesehatan Lingkungan paling lama. 5,5 tahun yang selama ini. Nah, tapi saya alhamdulillah banyak bersinergi dengan daerah, dengan mitra-mitra, Iya betul. sebagainya. Ya waktu itu punya program yang cukup besar itu STBM. Iya. Sanitasi total Berbasis masyarakat, dengan iya. berbagai
kabupaten kota sehat, Iya, itu betul. juga cukup branding lah ya Iya, di betul. seluruh Indonesia. Kemudian 2015 sampai 2020 ya, akhir 2020 saya dipindahkan ke Promkes Oh, sebagai direktur Promkes, promosi kesehatan. Bagi saya akhirnya bukan sesuatu yang baru, tapi iya, justru saya bisa memperdalam iya, bagaimana promosi kesehatan preventif promotif bisa terjadinya perubahan perilaku. iya, betul. Itu harusnya tujuan semua program kesehatan, Iya, betul. perubahan Perubahan perilaku. perilaku terhadap Ya, masyarakat ya tentunya Pak. itu yang sangat mendasar dan Iya. alhamdulillah saya diterjunkan di situ hampir 2 tahun, kurang ya mungkin 2 tahun. Oh, Kemudian dari Promkes ya banyak kemitraan ya, dan itu passion saya juga, saya justru iya. senang mencari teman. Wow. Bermitra itu justru saya nggak tahu, mungkin dalam perjalanan ternyata memang konsepnya ke sana ya. Iya. Ini sangat penting sekali. Kemudian saya sebagai sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia Oh, baik. November Promkes tadi 2020 2020. November sampai September 2022. Oh, 2022 ya, tahun Nah, 2022. 2022 saya dipindahkan sebagai sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia Dokter Indonesia. yang berkantor sendiri. Waktu itu saya bilang saya sebagai anak Menteng sebelum anak Kuningan. Oh, Ini hanya untuk memotivasi. motivasi baik. Ya. Dan di sini memang dunianya sedikit lebih fokus pada dokter dan dokter gigi, Iya. maksud spesialis yang Iya, waktu itu cukup permasalahannya. iya. Nah dari di KKI saya kurang lebih 1 tahun 2 bulan. Oh, 1 tahun, Akhirnya 2 saya bulan. ditempatkan di sini. Oh, Di sini, insya Allah mudah-mudahan ya Pak. terakhir sampai pensiun nanti. Oh, insya September Allah Bapak. 2024 Iya. di Balai Besar Pelatihan Nanti yang Kesehatan Masyarakat. Iya, Makassar. Makassar ya Pak. Oke, luar biasa perjalanan karir Ya. beliau. Emang betul-betul terjun dari masyarakat dan sinergis dengan fashion beliau. Ya, mitranya sudah sangat mendukung ya Pak. Mohon izin. Kemudian dari kebiasaan beliau itu suka olahraga. Kemudian emang betul-betul Pecinta lingkungan. pecinta lingkungan juga. Dan alhamdulillah saya nggak tahu setelah saya renungkan ya Iya Pak. di tempatnya pelatihan kesehatan untuk memberdayakan tenaga kesehatan Iya. sebagainya. Ini kan pendidikan ya. Iya betul. Jadi pendidikan dan karena pelatihan. saya pernah di dunia pendidikan, jadi Oh baik. ini juga tempat saya. Oh, berarti masuk passion juga ya Pak? Dunia saya Oke. memang di dunia pendidikan, Pendidikan, ya. iya. Saya rasa dalam sisi sebagai pelatihan juga Iya. nggak jauh ya, Iya. bisa lebih dekat, dan saya selalu bersyukur. Oh, luar Itu biasa. intinya sebagai ASN dan sesuai dengan janji ASN ya, Iya betul. kita bersedia ditempatkan di Di mana mana saja, saja. kita optimalkan, Iya. kita loyal pada negara, Betul. ya bukan pada Kementerian Kesehatan, terlalu kecil, pada negara. Negara, betul. Saya itu yang Iya. bagi teman-teman sobat-sobat ASN ini bisa memotivasi kita. Iya bisa- betul. bisa- Iya betul. Karena terkadang memang seorang ASN, ditempatkan di mana saja itu kayak sesuatu yang sangat yang bisa membunuh karir kita selaku ASN. Jadi ini karir Bapak itu sebagai motivasi juga buat kita selaku ASN ya. Jadi perjalanan mulai dari penempatan puskesmas sampai dengan nanti sampai di Kementerian Kesehatan tentunya ya Ya. Pak. Nah di sini Bapak kan berakhir di BPK Makassar ya, mohon izin. Nah ini Insya Allah ini passion juga nih buat Bapak. Nah gimana pertama kali Bapak menginjakan kaki di BPK Makassar, mohon izin? Ya waktu itu pas saya dilantik, di kepala saya pernah sebelumnya ke sini ya, Iya. 2 kali sebelumnya, waktu itu sebagai Direktur Kesling, kemudian sebagai Promkes. Iya, Walaupun saya tidak keliling ya, tapi Iya. sudah pernah kesini, jadi sedikit membayangkan. Iya Pak. Saya juga selama diklat PIM 4, PIM 3, PIM 2 di Jakarta ya. Iya. Jadi udah cukup sering familiar dengan teman-teman di Iya. BPK. Bagi saya pas sampai sini, saya sudah terisi, harus saya ngapain setiap hari gitu ya, lakukan sarana prasarana untuk berolahraga cukup Ada nggak ya lengkap, gitu ya? memadai ya. Iya. Untuk bersepeda, saya hobi sekarang Iya. terakhir sepedahan Sepeda. ya. Siap.
selain jalan sebagainya, terus alat-alat untuk kebugaran juga cukup lengkap, dan kegiatan berolahraganya di sini saya rasa tinggal kita libatkan semua ya. Iya. Dan alhamdulillah sih saya merasa inilah tempat saya berenang terakhir di ASN. Bisa lebih sehat, saya rasa bisa lebih sehat di sini. Siap. Iya. Mungkin karena juga ya tadi sarana dan prasarananya alhamdulillah ya Pak, mohon izin, kemudian lingkungannya juga mungkin Bapak Jadi nyaman. kalau di Jakarta kan polusi sebagainya ya. Kemudian juga kalau di sana makan ikannya udah mati berapa kali gitu ya. Kalau di sini mati 1 kali ya Pak. Sekali ya. Udaranya saya selalu punya ini aplikasi di handphone itu kan, Iya Pak. kualitas udara. Jadi saya perhatikan di sini kadang 25, kadang 30 itu masuk sehat. Di bawah 50 sehat. Itu kategori sehat. Baik. Nanti 50 sampai 100 berkurang ya, tapi sudah berbahaya kalau sudah 100, di atas 100 sampai 200 itu sudah istilahnya kuning ya. Nah di atas 200 itu udah merah. Udah 300 sudah hitam. Jadi sudah. Saya bersyukur ditempatkan di tempat yang polusinya rendah ya. Ini Alhamdulillah. merupakan suatu anugerah bagi teman-teman sobat-sobat ASN di BPK ini ya, tentunya Pak. Bisa memanfaatkan bagaimana anugerah dari Tuhan pencipta kita itu adalah udara. Iya. Coba kita nggak bisa bernapas 1 menit saja. Bayangkan, mumpung udaranya di sini gratis. Iya. Itulah sehat ya. Iya, gratis dan termasuk masih sehat, kategori sehat ya Pak. Tadi 30-an ya, saya bilang ini di bawah 50 itu udah kategori sehat. Saya pernah di Kesling, jadi baik. ISPO itu kan, indeks pencemaran udara, punya pencemaran udara, IS-nya standar. Iya. Ya, indeks standar pencemaran udara. Baik, iya. Alhamdulillah Pak. Dan mungkin karena memang BPK Makassar adalah salah satu tempat pendidikan dan pelatihan ya Pak untuk peningkatan SDM di kesehatan, tenaga kesehatan dan mitra dari BPK Makassar. Nah dari pertama Bapak kesini mungkin pasti akan ada harapan nih. Ada apa harapan Bapak untuk BPK Makassar ke depan? Iya, saya selalu tanamkan bahwa orang yang bergerak di bidang pendidikan itu adalah pekerjaan yang paling mulia. Ya, bagaimana bisa memberdayakan orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, kemudian akhirnya dia bisa melaksanakan, bahkan bisa menyampaikan kepada orang lain. Jadi pekerjaan yang paling mulia itu justru di bidang pendidikan. Termasuk waktu saya di Promkes juga saya sampaikan, orang Promkes itu adalah bekerja mulia. Ya, bagaimana dia bisa di belakang layar, tapi bagaimana orang itu bisa melakukan. Jadi mendorong dari belakang layar itu adalah pekerjaan mulia di sini. Termasuk bagaimana kita memberdayakan tenaga kesehatan sampai nanti akhirnya di puskesmas bisa berlanjut kepada masyarakat yang sudah kita latih di sini. Itu dampaknya kepada masyarakat. Jadi justru nilai pahalanya kita dapat lah ya sebagai balai besar. Ada branding yang saya bawakan dari Promkes dan ternyata di sini harusnya sama juga. Saya pernah sampaikan, aku tahu, aku mau, aku mampu. Jadi aku tahu itu kita memperbanyak seseorang atau siapapun untuk mendapatkan pengetahuan, literasi, berbagai model ya, melalui langsung luring maupun daring, kemudian digital, TikTok, podcast, ini salah satu sarannya podcast, kemudian juga berbagai ilmu itu sehingga seseorang itu bisa tahu. Apakah cukup? Belum tentu. Setelah tahu dia harus bisa melaksanakan. Ya, melaksanakan apa yang dia tahu. Ya, apapun yang sifatnya positif sehat itu harus sebagai bahwa dia sebagai teladan dia melakukan aku mau. Ya, termasuk diri kita sendiri yang melatih juga. Saya bisa nggak melakukan diri sendiri. Setelah itu belum cukup. Kita harus mampu menyampaikan kepada orang lain.
kepada keluarga, kepada lingkungan, dan sehingga orang lain itu bisa melakukan yang positif. Iya. Ini menurut saya tahapan aku tahu, aku mau, aku mampu itu justru sumbernya melalui BPPK Makassar dalam berbagai bentuk pelatihan, pendidikan, sarana prasarana kita punya, kita lakukan di sini maupun nanti di Bapelkes atau di provinsi dengan Dinkes. Iya. Ini berlanjut terus sampai ke masyarakat. Oh, luar biasa. Jadi saya mulia sekali harusnya bekerja Iya. di sini. Oh, luar biasa ya. Itu salah satu harapan dari beliau dan mungkin juga akan ada nanti inovasi-inovasi ataupun harapan-harapan juga yang bisa lebih dikembangkan lagi Kita ya Pak. sama-sama bagaimana sarana prasarana bisa kita optimalkan Iya. untuk kebaikan bersama. Baik, iya luar biasa. Dan mungkin jika ingin kita mengulik lebih jauh, mungkin bisa sampai berapa jam ya? Satu seharian nggak cukup ya Pak? Karena memang luar biasa perjalanan beliau itu, aduh kalau saya baru separuhnya Pak. Ya, jadi mulai dari perjalanan karir beliau, kemudian harapan-harapan beliau tadi dengan brand beliau adalah aku tahu, aku mau, dan aku mampu untuk melaksanakan apa yang sudah kita dapatkan, terutama kita selaku dunia pendidikan dan pelatihan Pak, tepatnya di BPK Makassar. Baik, terima kasih Bapak untuk Sama-sama, sesi Mbak perkenalan kita pada hari ini. Semoga Bapak selalu bisa memberikan inovasi, masukan-masukan, ide-ide tentunya untuk kemajuan BPK Makassar untuk lebih baik lagi. Kita bersama-sama ya. Siap. Saya tidak mungkin bekerja sendirian. Baik, luar biasa. Iya, tentunya seperti itu. Oke, sehat selalu Bapak. Mungkin Salam. akan ada lagi podcast berikutnya yang bisa disampaikan atau sharing bersama dengan Sobat BPK Makassar. Baik, sekali lagi terima kasih, sehat dan sukses selalu Bapak dalam mengemban amanah khususnya di BPK Makassar. Amin. Amin, baik. Dan Sobat BPK Makassar, terima kasih untuk sesi podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Sobat BPK Salam Makassar. sehat.